warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu, juga pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan atau mungkin sedang bekerja atau di perjalanan. Kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya pada Bapak Ibu pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tentunya hari ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang kecanduan gadget ya, ini pada anak-anak. Nah, seringkali kita melihat nih anak-anak terpesona dengan gadget seperti memegang handphone, kemudian laptop, tablet, dan gadget-gadget yang lainnya. Itu bahkan bisa seharian ya, bahkan untuk diajak makan aja susah karena terlalu terpaku dengan gadgetnya. Bahkan ada juga yang selalu ketergantungan dengan gadgetnya, ke kamar mandi aja bawa gadget, makan aja harus sama gadget. Nah, sebenarnya ini kita harus tahu nih dampak untuk kesehatan mental pada anak ini bagaimana. Nah, di sini saya sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing-sharing nih bersama kita, tentunya narasumber spesial ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Siti Badriah, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dr. Badriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya dokter. Ya. Nah, tentunya kehadiran beliau ini kita nanti akan membahas tentang kesehatan mental. Tapi kita ini akan membahas tentang lebih ke kecanduan gadget nih dok. Ya dok ya, kecanduan gadget ini kan sering banget ya dok ya. Kita memang kasusnya bahkan memang belum tertangani juga ya dokter ya, seperti itu ya. Dan tentunya butuh sesuatu yang khusus gitu ya dokter ya. Mungkin bisa di-sharing-sharingkan dulu dok kepada para bunda atau pemirsa di luar sana, sebenarnya tuh kecanduan gadget itu yang seperti apa, yang disebut dengan kecanduan itu dok. Oke. Ya, jadi kecanduan gadget itu tidak bisa berubah atau tidak ada hubungannya dengan yang sekarang ini, berbeda, tidak ada hubungannya dengan kecanduan narkotika ataupun dengan kecanduan obat-obatan yang lain. Sehingga kita harus mengetahui dulu apa sih definisi adiksi itu atau kecanduan itu. Karena itu sebenarnya hampir sama kejadiannya, apakah itu adiksi gadget, adiksi narkoba atau adiksi pornografi, itu sebenarnya hal yang sama dalam kerusakannya. Ya, jadi semuanya sama. Mungkin karena objeknya saja yang berbeda. Objeknya mungkin kalau dalam hal ini adiksi tentang gadget, ya, objeknya gadget ya. Iya, jadi apa itu adiksi itu? Menurut dari ASAP atau yang dikatakan dari Asosiasi Medicine Addiction tahun 2019 dari Amerika itu, definisi dari adiksi itu adalah suatu penyakit medis kronis. Jadi di sini medis kronis, maksudnya medis kronis di situ ada hubungannya dengan penyakit-penyakit seperti penyakit paru-paru, dalam ini asma ataupun DM, itu kan juga salah satu penyakit medis kronis. Sehingga adiksi itu merupakan suatu penyakit medis kronis juga sebenarnya, karena di sini mengganggu gangguan fungsi otak, gangguan perilaku. Jadi di sini yang bisa diterapi. Jadi gangguan medis di sini bisa diterapi, di mana gangguan medis kronis ini berhubungan dengan interaksi antara otak, antara genetik dan lingkungan, lingkungan yang berhubungan di situ. Jadi pada anak-anak yang sering mengalami adiksi ini biasanya mengalami gangguan kompulsif yang terus-menerus, dia ingin melakukan gerakan itu terus tanpa disadari, walaupun gerakan itu konsekuensinya sudah merugikan diri sendiri. Artinya dengan memain gadget itu dia sudah merugikan diri sendiri. Mungkin dia sudah lupa makan, sudah lupa mandi, sudah lupa aktivitas yang lainnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya dia belajar, dia asik dengan gadget itu. Terkait dengan 3 hal yang tadi yang perlu diperhatikan, dan 3 itu. Ada 3 nih, ada 3 itu. Apa itu dok? Satu itu adiksi ini merupakan penyakit medis kronis. Medis kronis, baik. Ya, artinya medis kronis. Di sini medis kronis ini apa ya, maksudnya di sini adalah
hampir sama dengan penyakit-penyakit medis yang lain. Baik. Misalnya dari penyakit internal, di sini ada gangguan diabetes mellitus, hipertensi, sama. Baik. Sama, sehingga dia perlu diterapi. Baik. Dan di terapi itu perlu kesinambungan. Baik. Bisa sembuh kok, insya Allah di situ. Ya. Terus yang kedua, di sini ada struktur otak yang terganggu. Nah, ini dok, bahaya ya dok? Iya, struktur otak yang terganggu yang berhubungan dengan interaksi otak, genetik, dan faktor sosial. Nah, 3 itu. Sehingga apabila gangguan fungsi otak terganggu, anak itu menjadi tantrum, lama-lama akan menjadi gangguan mental, dalam hal ini adalah depresi ataupun cemas. Terus yang ketiga, di sini kompulsif, ya. Gerakan yang berulang-ulang, dia ingin melakukan gerakan itu, walaupun konsekuensinya gerakan itu sudah merugikan dirinya sendiri, tapi ada impuls untuk melakukan gerakan itu sampai dia level yang tinggi. Akhirnya dia lupa semuanya. Sehingga akibat dari seperti itu anak menjadi konsentrasi berkurang, terus belajarnya menurun, terus nilai-nilai dalam belajar juga menurun, begitu. Jadi dampaknya banyak sekali. Luar biasa, membahayakan ya dokter. Iya. Ya. Baik, yang perlu digarisbawahi paling penting ini ternyata itu serupa dengan penyakit medis yang lain. Iya. Jadi jangan disepelekan ya dokter ya. Iya, baik. Bahkan tadi bisa sampai merusak struktur dan fungsi otak gitu ya dokter ya, secara interaksi sosialnya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan dengan tanda-tanda kecanduan gadget itu dok. Ya, jadi kapan sih kita mencurigai anak dengan tanda-tanda kecanduan gadget itu? Satu, anak itu suka bermain gadget secara berlebihan. Berlebihan. Iya, jadi berlebihan baik dalam intensitas, dalam frekuensi, maupun dalam durasinya. Artinya dia frekuensinya sering, terus durasinya panjang, mungkin dalam waktu 24 jam terus mungkin intensitasnya itu berlebihan terus. Dan dalam sehari kita harus waspada jika anak kita main gadget itu lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam? Lebih dari 3 jam, Dok. harus diwaspadai itu. Kenapa nih dok? Ya, karena dalam literatur yang saya dapatkan, ada beberapa tahap. Baik. Tahap ya, anak 0 sampai 1 tahun, jangan sampai terpapar dengan teknologi. Nah, justru nggak boleh ya dok? Tidak Dari bayi boleh. itu udah nggak boleh ya? Tidak boleh. Nah, itu. 0 sampai 1 tahun. Baik. Terus anak dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun paling tidak terpapar 1 sampai 2 jam maksimal. Baik. Maksimal. Terus yang ketiga, anak pada usia remaja, misalkan usia remaja itu 6 sampai 18 tahun nih. Baik. Itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Baik, Itu kalau terjadi seperti itu harus warning kita sebagai orang tua. Ya. Ya, warning dalam hal ini apakah anak ini ada gangguan atau tidak. Terus yang kedua, ini dalam hal ini bermainnya ya. Terus yang kedua, anak lebih memprioritaskan bermain gadget dibandingkan dengan tugas utamanya. Nah ini kebiasaan nih dok ya. Jadi kadang-kala anak itu asik bermain gadget sampai tugas utamanya belajar. Tugas utama anak kan belajar ya. Iya, dia lupa tugas Lalai. utamanya. Itulah. Jadi mungkin itu yang harus diwaspadai anak seperti itu. Baik dokter. Ya. Bahkan ya ini harus Mungkin digarisbawahi. anak itu tetap melanjutkan game. Yang ketiga, anak itu tetap melanjutkan main game atau main gadget itu, walaupun dampak fisik sudah muncul. Misalkan anak sudah kelalaian, sudah gini-gini atau sudah lapar, gitu ya, tapi dia masih tetap memaksa diri. Maksa diri sampai dia capek mungkin ya, sehingga pagi sudah tidak bisa konsentrasi lagi untuk belajar, sehingga sampai di kelas ngantuk. Iya, kan berhubungan di situ ya. Benar. Itulah, jadi sering muncul seperti itu. Baik. Oke. Ya, baik. Berarti ya karena tadi ada dorongan atau impuls tadi ya dokter. Iya, ada dorongan impuls tadi yang untuk melakukan gerakan terus-menerus, yang dia ingin sampai level yang lebih tinggi. Dia mungkin penasaran, aduh kok aku tidak bisa, dia ingin level yang tinggi, sehingga kalau disuruh berhenti, nak berhenti nak, nanti, akhirnya dia lupa. Lupa keasikan, berlebihan lah.
Iya, baik dokter. Bahkan sekarang tuh sering sekali loh dok, kayak berseliweran di TikTok gitu dokter ya. Sampai orang tuanya tuh ngambil gadgetnya, terus tiba-tiba benar seperti yang disebutkan oleh dokter, tantrum dok. Ya, Nah, berarti tantrum, sampai tantrum seperti itu. Tapi apakah untuk penanganannya nih dok, bagaimana caranya kita untuk membatasi waktu anak itu untuk menggunakan gadget tapi tanpa konflik ya? Artinya jangan sampai anak itu ngamuk gitu, gimana sih dok? Ya, jadi saya akan menjelaskan lebih dahulu baik. Bagaimana sih anak itu bisa terjadi kecanduan gadget. Iya, itu. Gitu ya. Bagaimana sih? Jadi hal ini tidak sangat ada hubungannya dengan fase-fase kehidupan anak itu, fase-fase perkembangan. Anak dengan ketergantungan gadget di sini yang pertama kali pada saat anak 0 sampai 1 tahun, dia kadangkala anak itu butuh kepercayaan. Butuh rasa untuk tenang. Pada saat anak butuh seperti itu, ibu tidak ada, orang tua tidak ada, sehingga anak itu akan mengalihkan kesenangan itu ke hal-hal yang membuat dia nyaman. Baik. Nah, pada saat itu sebenarnya anak itu butuh interaksi dengan orang tua, tapi orang tua mungkin saking banyak aktivitas sehingga udahlah saya kasih gadget. Padahal sebenarnya pada saat usia 0 sampai 1 tahun itu masa-masa tumbuh emas. Di situ harus ada interaksi anak dengan ibu yang sangat kuat di situ. Harus erat gitu. Harus erat. Sehingga pada saat anak itu butuh rasa hubungan dengan ibu yang baik, kok ibuku nggak ada, sehingga dia mengalihkan hal-hal yang membuat dia nyaman. Karena dia sudah dikasih itu dan dia nyaman, sehingga kalau dia berhubungan dengan orang lain, dengan orang, karena dia sudah asik dengan gadget, dia menjadi marah, menjadi tidak suka dengan hubungan dengan orang. Dia lebih nyaman dengan hubungan dengan gadget itu. Terus pada saat dia usia sekolah dia akan lebih senang muncul anak itu rasa bersalah, karena dia asiknya bermain gadget terus, akhirnya dia tidak ada impuls untuk ngomong. Baik. Interaksi sosialnya kurang tadi. Dia tidak bisa ngomong, berbicara, dia hanya bermain aja. Pada saat usia 0 sampai 1 tahun dia main game aja, sehingga anak itu dia bisa berinteraksi tapi tidak bisa ngomong. Ngomong berbicara itu lower, sehingga menganggap dirinya aku orang yang bodoh, aku orang yang tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Sehingga akhirnya pada masa usia SMP dia menjadi lebih merasa dirinya lower, loser itu rendah diri ya, tidak berguna. Nah pada saat remaja akhirnya dia tidak punya identitas lagi, sehingga dia lebih suka tidak mau menunjukkan dirinya lagi. Dia lebih senang tidak mau berinteraksi, dia lebih senang hidup di dalam rumah. Akhirnya dia tidak mau sekolah lagi. Dalam lanjut ke dewasa, muncullah dia depresi. Itulah, sehingga ada hubungan antara pada anak usia 0 sampai, makanya tadi dikatakan bahwa anak usia 0 sampai 1 tahun jangan sekali-kali terpapar dengan gadget. Karena pada saat usia itu anak butuh kepercayaan diri. Anak butuh apa yang bisa melindungi diri aku. Dia butuh seperti itu, tapi tidak didapatkan dengan dia merasa nyaman dengan gadget. Gitu. Sehingga hubungan dengan orang lain berkurang, tidak mau, munculnya depresi. Itulah kenapa anak dengan gadget itu muncul gangguan depresi, tantrum seperti itu. Interaksinya sangat kurang. Iya. Resiko depresinya tinggi ternyata ya dokter ya. Kalau terlalu, maksudnya udah kecanduan gadget, udah dari sejak dini gitu ya dokter ya. Dan saya juga punya ponakan saya sendiri. Ponakan saya sendiri itu sejak usia 1 tahun dia memang sulit makan, tidak mau makan. Karena sulit makan sehingga ibunya dan dia aktivitas banget, beraktif, apa-apa diambilin. Akhirnya orang tua berinisiatif dengan udah main gadget, aman kok, dia senang.
Awal-awal dia juga tidak nyaman, tapi karena lama-lama dia nyaman, sehingga sekali dia diambil dia nangis. Sampai sekarang usia 6 tahun hampir masuk SD, dia tidak bisa ngomong. Wah, jadi speed delay juga ya, Dok? Speed delay, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Karena dia sudah keasikan, dia sudah terlanjur asik dengan seperti itu. Ingat bahwa orang dengan gangguan, dengan memain gadget, dia kan tidak ngomong, dia tapi main tangan sendiri ini. Pikirannya jalan, tapi dia tidak ngomong, hanya berbicara dengan dunia maya, tidak berinteraksi dengan orang secara nyata. Benar. Itu yang kadang-kala antara maya dengan nyata itu sangat berhubungan, sangat berbeda sekali. Sekarang pun banyak anak-anak remaja, saya punya pasien itu bercinta dengan dunia maya. Bercinta dengan dunia maya, Dok? Ya. Kok bisa ya, Dok? Iya. Jadi dia seolah-olah punya pacar di dalam dunia maya itu, sampai akhirnya karena dia merasa punya pacar, sehingga dia berhalusinasi. Karena berhalusinasi itu, sehingga kan suatu gangguan patologis ya, dibawalah ke RSJ. Setiap kali dia ngomong, itu pacar saya ada di luar, mana nggak ada pacarmu, itu ada di luar, nggak ada. Jadi dia selalu, ibunya sudah diberikan, kamu harus seperti ini, dia nggak bisa. Ternyata setelah kita teliti, dia dalam bermain game, bermain gadget itu melebihi waktunya. Ya itulah salah satu dampak mungkin dari apa ya, dari pandemi ya. Baik. Ya, dari pandemi dulu kan, karena semuanya harus di rumah, work from home, dari semuanya dengan laptop, semuanya dengan internet, ya itu salah satu keasikan, lama-lama menjadi lupa semuanya keasikan itu. Iya, baik, benar-benar. Tapi kalau misalkan menanggapi dengan ini, Dok, media pembelajaran yang saat ini tuh seringkali ya media pembelajaran dari luar negeri, ada yang gambar-gambar atau musik-musik kayak gitu tuh sudah diperlihatkan dari gadget kepada bayi, itu juga bisa berdampak juga, Dok? Bisa ya. Bisa. Nah, makanya dalam hal kita memilih konten-konten dalam gadget itu harus lebih adil atau lebih bijaksana. Mana sih yang cocok untuk anak-anak, mana sih yang cocok untuk remaja gitu, mana sih yang cocok untuk bayi gitu loh. Jadi mungkin anak bisa diajak untuk bermain, kita lebih bijak bermain dalam hal ini, di situ yang banyak puzzle. Iya, mungkin di situ. Tapi kalau anak-anak dibiarin tanpa kita melihat atau mengawasi, kita tidak tahu anak itu bermain apa. Jangan-jangan dia bermain dalam hal ini yang tinju-tinju, yang tinju-tinju itu, sehingga dia muncul kekerasan gitu loh. Nah itu kan tidak pas. Nah ya di situ. Tapi kalau kita diajari untuk puzzle, untuk menggambar, untuk edukasi, itu bolehlah. Boleh. Tidak membenarkan, tetapi harus didampingi. Didampingi penuh dengan kasih sayang yang jelas di situ. Karena kalau kita terlanjur membiarkan juga buruk juga sih. Baik, didampingi. Jadi gadget itu bukan untuk ayem-ayem kayak ya, Dok? Iya. Kadang-kadang sekarang gitu, gadget itu menjadi babysitter anak. Iya, ayem-ayem aja. Iya, pengganti babysitter anak dengan gadget. Bener, makanya, Dok, diisi nanti konten-kontennya dia nonton sendiri gitu. Ya, itu kasihan dengan akhirnya pada saat perkembangan anak yang harusnya anak dengan ibu itu muncul kesenangan, akhirnya kan dia jauh. Interaksi ibu dengan anak jauh, sehingga dia merasa asing dengan orang tua. Ini siapa? Karena dia asing, karena dia tidak pernah berinteraksi. Yang dia interaksi hanya dunia maya itu. Itu ya. Kembali lagi ke pertanyaan awal nih, Dok. Ini bagaimana cara tipsnya untuk para orang tua untuk membatasinya, Dok? Dengan tadi kan udah ada standarnya ya, Dokter ya. Tadi 0 sampai 1 tahun bahkan jangan dikenalkan dengan gadget gitu ya, Dokter ya. Kemudian di atas 1 tahun tadi paling maksimal 1 jam gitu ya, Dokter. Seperti itu dengan jam-jamnya itu. Nah, itu cara untuk orang tua itu membatasinya seperti apa, Dok? Karena kan pastinya anak tuh tantrum gitu loh, Dok. Iya, tantrum. Iya, pasti nih, Dok. Iya. Tapi tips trik-triknya itu gimana, Dok? Ya, mungkin kita harus pandai-pandailah membatasi anak dengan
yang artinya gini, kita ada kesepakatan dengan seperti itu. Kapan sih kita bisa main seperti itu? Oke, kamu boleh main, tapi dalam waktu seminggu, mungkin kesepakatannya itu seminggu satu kali saja pada saat hari Minggu, itu boleh. Tapi waktunya hanya kurang dari 2 jam. Itu. Terus yang kedua, jangan sekali-kali anak dibelikan HP sendiri ya dok, ya. Apalagi ya. Jangan sekali-kali anak dibelikan HP. Terus ya paling terus yang ketiga, ada kesepakatan yang dimana kedua belah anak dan ibu saling mentaati. Terus yang ketiga, jangan sampai anak tidak boleh main HP, tapi orang tua asik. Nah, percontohan ya dok. Asik bermain HP. Atau kalau ayah atau ibu main HP, tunjukkan bahwa ini loh, ayah dan ibu main HP dalam hal ini untuk pekerjaan, bukan untuk medsos, bukan untuk YouTube gitu loh. Gitu, mungkin seperti itu. Jadi terus yang kedua, mungkin ada kesepakatan di mana dalam satu waktu atau kita baru berkumpul dengan keluarga, misalkan di meja makan atau makan di luar, jangan sekali-kali pegang HP. Baik, ada komitmen di situ. Ada komitmen di situ. Jadi kita ajak makan keluar, harusnya kita pingin healing atau pingin ngomong-ngomong dengan anak, pingin berinteraksi dengan anak lebih intens, tapi kok masing-masing asik dengan dunia masing-masing. Anak dengan dunia HP, ibu dengan HP, anak dengan HP. Jadi duduk bersama tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini semuanya begitu ya. Benar, iya dok, kebanyakan begitu sekarang dok. Relate banget dok. Benar dok, benar. Iya, baik ya. Berarti memang paling penting adalah komitmen dulu nih dokter ya. Iya, komitmen dulu. Karena sudah tahu dampak-dampaknya yang tadi itu ya. Baik. Selain komitmen, ya orang tua juga sebagai percontohan ya dokter ya. Iya. Melarang tapi ya orang tuanya main gadget sama aja ya. Jadi contoh. Malah nanti jadi alasan sih anaknya ngelawan ya dok ya. Baik. Baik dokter, sekarang kita beranjak ke faktor-faktor nih dok. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecanduan gadget ini apa aja sih dok? Oke, mungkin ada beberapa faktor ya yang perlu kita waspadai. Satu, ada faktor biologi. Terus yang kedua ada faktor psikologi, dan tiga ada faktor sosial. Satu, faktor biologi. Faktor biologi di sini berhubungan dengan otak. Iya, berhubungan di sini. Jadi di dalam otak kita ada neurotransmitter atau zat kimia. Zat kimia di sini yang berhubungan dengan rasa senang adalah dopamin. Dopamin membuat kita menjadi senang dan happy. Pada saat anak kecanduan gadget, itu kadar dopaminnya sangat menurun, sangat rendah. Ya. Dan hal ini bisa diatasi dengan hubungan figur yang sangat kurang. Ini terjadi karena hubungan interaksi antara orang tua, terutama ibu, yang sangat kurang. Di sini, kenapa? Pada ibu, kita ketahui bahwa ibu memiliki peran yang sangat penting, yang sangat berperan dalam hal ini. Dalam hal ini, di mana dalam anak ternyata bermain dengan ibu, berinteraksi dengan ibu, itu akan meningkatkan kadar dopamin. Ya, bermain dengan interaksi dengan ibu akan meningkatkan dengan dopamin, sehingga anak yang kurang dopamin di sini pada saat usia 1 sampai dengan 2 tahun, interaksi ibu dengan anak yang kurang, sehingga anak itu akan mencari kesenangan karena tidak pernah ketemu ibu, akan mencari kesenangan untuk meningkatkan kadar dopaminnya. Nah, kesenangan itu diambilkan dari gadgetnya itu, sehingga anak mudah terjadi kecanduan. Harusnya kalau kita sayang, kalau kita paham, berarti pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu interaksi ibu dan anak itu harus intens. Karena dia akan bisa meningkatkan dopaminnya, sehingga anak akan menjadi rasa senang. Coba lihat, kalau anak ketemu dengan ibu, pasti mungkin dari nangis menjadi
bahagia, jadi senang, diam, anteng gitu. Anteng. Nah, di situ karena dia meningkatkan dopamin, rasa neurotransmitter di otak itu meningkat. Baik. Okay. Terus pada anak dengan kecanduan gadget ada kecenderungan kerusakan pada otak, terutama di sistem limbiknya. Apa ini, Dok? Sistem limbik itu di mana dia kalau rusak, anak itu akan mengalami impulsif, terus agresif, tantrum gitu. Gangguan emosional. Gangguan emosional. Baik. Oke. Dan hal ini akan mencari terus-menerus untuk mencari kesenangan tersebut. Terus yang ketiga, faktor psikologi. Apa sih faktor psikologi? Faktor psikologi itu satu, emosi. Pada anak-anak yang depresi biasanya muncul dalam pengasuhan ibu yang mengalami depresi. Jadi ibu yang mengalami depresi, anak akan cenderung mengalami depresi juga. Nah, itu jadi emosi, mudah emosi. Terus yang kedua, temperamen. Temperamen ini berhubungan dengan pola asuh. Pola asuh. Terus yang ketiga, citra diri. Citra diri yang rendah akan menyebabkan dia cenderungan untuk memakai gadget. Karena dia merasa tidak mampu untuk berinteraksi, dia lebih nyaman dengan gadget. Nah, di situ kan dia bisa melihat dunia luar. Gitu. Terus yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial itu terkait dengan ikatan seorang ibu yang sangat kurang ya. Jadi ikatan keluarga yang sangat kurang di situ. Jadi ada hubungan keluarga dengan anak dilakukan pada anak jika mereka figur orang tua yang tidak ada, sehingga dia akan mencari figur yang lain dengan gadget itu. Itu terkait tadi dengan pola asuh tadi itu toh. Tadi kan saya mengatakan ada pola asuh bagaimana sih yang bisa menyebabkan gangguan kecanduan itu. Oke. Pola asuh kita ketahui ada 4 kayaknya. Satu, pola asuh yang otoriter. Nyuruh-nyuruh gitu. Jadi otoriter itu antara hak atau antara aturan. Biasanya kan dalam keluarga ada aturannya. Ada aturan tegas, tapi tidak ada kehangatan. Jadi dia hanya ngejas terus, bapak ibunya kamu harus, tapi tidak ada kehangatan atau kasih sayang. Otoriter itu. Terus yang kedua, pola asuh yang permisif. Permisif itu aturannya kurang, terus kehangatannya berlebih. Jadi aturannya kurang, jadi anak itu dijori terus dengan kesenangan terus, seperti anak yang dimanja lah. Dimanjain, baik. Semua kebutuhannya dia dipenuhi terus, tapi tidak ada aturan sehingga dia tidak tahu ini baik atau buruk, dia tidak tahu. Baik. Terus yang ketiga, pengabaian. Jadi baik antara aturan maupun kehangatan itu tidak ada, diabaikan semuanya. Jadi orang anak itu mau ngapain terserah, tidak ada adjustment, tidak ada aturan-aturan yang harus dilalui gitu. Jadi ya ketiga inilah yang menjadi faktor-faktor terjadinya anak dengan kecanduan gadget. Paling kuat ya. Ketiga. Lah yang terakhir, yang 4 itu yang paling bagus. Apa ini, Dok? Otoritatif. Combine nih, Dok. Iya, combine, otoritatif. Jadi antara kehangatan, antara aturan itu seimbang. Nah, ini balance ya. Balance. Jadi antara aturan dan ini sama-sama seimbang. Jadi anak menjadi lebih dia ada reward lah, misalkan dia kamu harus belajar, rewardnya udah nanti kalau kamu nilai tinggi tak kasih ini, ada rewardnya gitu. Jadi balance antara kasih sayang dan aturan sama. Itu yang paling bagus. Nah, diingat-ingat ya, ada 4 pola asuh, tapi nomor yang 4 tadi yang paling bagus itu tadi ya. Otoritatif. Tinggal kita nanti ibu-ibu di dalam rumah, saya termasuk yang mana ya? Iya, itu. Yang mana Kak Anda? Yang mana? Saya termasuk yang mana ya? Yang 1, 2, 3 atau yang keempat? Ya. Harapannya yang keempat semua ya, Dok. Ya. Sehingga tidak ada kecanduan ya. Baik, Dokter. Tapi kalau misalkan ini anak-anak yang seperti apa yang sering kecanduan gadget itu, Dok, biasanya? Iya. Anak yang kecanduan gadget itu tidak semua anak kecanduan gadget ya. Anak yang seperti apa sih? Satu,
anak yang kekurangan rasa kepercayaan. Jadi rasa kepercayaan, misalnya peran ibu dan bapak yang kurang di saat masa usia emas tadi, usia 0 sampai 1 tahun, itu tidak ada peran orang tua ada di situ. Jadi anak hanya dikasih dengan baby sisternya di sini menjadi dialihkan menjadi baby sister gadget, itu anak mudah terkena. Terus anak yang bagaimana yang kedua? Anak yang dimanja. Terlalu berlebihan tadi nih dokter. Iya, terlalu berlebihan tadi itu. Iya. Terus yang ketiga anak yang mudah cemas, mudah depresi. Itu yang anak-anak yang mudah mengalami kecanduan di situ. Ya. Jadi dalam hal ini sangat tergantung pada kembali lagi ke pola asuh. Pola asuh, yang manakah nih Mam? Balik lagi ya, tergantung pada pola asuh. Tergantung pada pola asuh, baik dokter. Nah, sekarang kita bahas tentang terapi dok. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dengan tanda-tanda, termasuk tadi salah gaya style pola asuh itu mempengaruhi gitu ya dokter ya. Sekarang terapinya nih dok, kalau misalkan anak-anak kecanduan gadgetnya gimana sih dok? Gitu. Ya, tidak semua anak-anak itu harus diterapi gadgetnya ya, harus diterapi ada gangguan itu. Satu, kita lihat dulu apakah ada hubungannya eksplorasi anak dengan gangguan gadget, ada gangguan jiwa yang mendahulunya. Maksudnya di sini apakah anak ini ada gangguan ADHD sebelumnya, atau ada gangguan cemas sebelumnya, atau depresi. Kalau ada seperti itu, kita obati dulu dengan gangguan itu dulu. Terapi kecanduan internet di sini apa sih? Yang pertama kali kita harus eksplorasi dulu, apakah adakah gangguan jiwa yang mendahuluinya, yang mendasari. Jadi, yang mendasari. Apakah gangguan gadget itu dimulai anak dengan gangguan ADHD atau cemas atau depresi. Kalau ada berarti kita harus terapi bareng-bareng semuanya. Terus yang kedua, berusaha membangun hubungan yang baik dalam kehidupan yang nyata. Misalnya bagaimana? Anak diajak untuk bermain. Bermain peran. Misalnya bermain seperti apa tuh dok? Bermain peran. Misalnya kalau dulu saya bermain peran itu, kalau dulu mungkin mainannya aneh-aneh ya. Misalkan bermain ibu-ibuan, terus bermain pasar-pasaran. Iya benar. Benar dok. Sekarang nggak ada bermain pasar-pasaran. Gadget semua dok. Dulu kita bermain pasar-pasaran itu ngambil daun-daun terus dirajang-rajang, terus ada pelepah pisang, terus dirajang-rajang. Oh ini ikan, ini sayur ini, ya dulu seperti itu. Benar, jadi berperan akhirnya kok masak bareng gitu. Jadi harusnya bermain secara nyata, bermain peran paling tidak gitu. Terus yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga itu. Tadi kan dikatakan salah satu penyebab daripada anak dengan gangguan gadget adalah hubungan interaksi yang tidak baik di dalam keluarga itu. Interaksi orang tua dengan anak yang tidak baik. Sehingga harus membangun hubungan komunikasi. Terus yang ketiga, menerapkan pola asuh yang otoritatif. Ya, otoritatif itu. Terus yang terakhir mungkin kalau pasien ada gangguan seperti itu diberikan dengan terapi kognitif behavior terapi, jadi seperti terapi CBT. Diajari untuk berpikir bagaimana dia berperilaku. Ya, jadi artinya di sini tidak perlu obat-obatan yang banyak, tapi lebih banyak ke arah memperbaiki perilaku. Karena jelas bahwa gangguan gadget itu yang terganggu adalah perilakunya. Ya, perilakunya. Kecuali pasien ini sudah mengalami depresi atau cemas atau tantrum yang berlebihan, barulah kita kasih antipsikotik ataupun antidepresan. Begitu. Dokter, memang harus dinilai dulu nih jenisnya yang mana ya dokter ya? Masuk yang mana, kriteria yang mana ini? Kriteria yang mana? Baik, berarti yang pertama tadi harus diobservasi dulu ya dokter ya. Dilihat dulu nih ada penyakit nggak sih dulunya? Yang mendahuluinya. Yang mendahuluinya, atau mungkin memang bawaan sebelumnya ada ADHD dari salah satunya. Kemudian tadi juga ada pola asuh juga ya dokter ya. Kemudian harusnya bermain peran dan lain-lain. Baik dok. Sekarang yang terakhir nih dok, pesan-pesan nih buat para mom, para ayah, mungkin calon orang tua juga dok, biar anaknya tidak kecanduan gadget. Gimana dok? Silakan. Oke.
mungkin pesan-pesan kami satu, tadi kan salah satu faktor gadget itu adalah hubungan yang tidak baik antara anak dengan orang tua, sehingga satu, perbanyaklah hubungan terutama ibu untuk berinteraksi dengan anak, terutama pada usia 0 sampai 1 tahun. Itu masa-masa emas. Baik. Ya, jadi perbanyaklah orang tua untuk berinteraksi dengan anak. Terus yang kedua, hindari anak pada usia dini untuk terpapar dengan gadget. Ya, jadi hindari itu. Terus yang ketiga, ciptakan pola asuh yang otoritatif. Itu, jadi ada kehangatan, ada aturan yang jelas. Jadilah orang tua yang bijak. Nah, ya. Bijak dalam aturan, bijak dalam kasih sayang, bijak dalam semuanya, dalam berinteraksi juga. Yang mematuhi, yang memahami kebutuhan anak. Ya, anak usia sekian sesuai dengan usia perkembangan anak itu. Jadi disitulah pesan-pesan kami, antara lain seperti itu. Ya, baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Badriah, ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik hari ini. Yang namanya kecanduan gadget itu dampaknya itu tidak boleh disepelekan ya. Bahkan tadi Dr. Badriah sudah menyampaikan ya, kecanduan gadget itu sama seperti penyakit kronis gitu ya Dok ya, sama seperti penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Jadi tidak boleh disepelekan. Karena apa tadi, dampak bahayanya bisa sampai merusak otak ya. Jadi itu tidak hanya sekedar pernyataan saja di pemberitaan, itu fakta ya. Bahkan ada tadi sistem otak yang merusak ya dokter ya, bisa rusak, bahkan bisa mengganggu konsentrasi, bahkan bisa mengganggu tingkah laku dan perilaku si anaknya. Dan tentunya yang harus digarisbawahi bahwa untuk para mam dan orang tua di luar sana, pola asuh ya. Jadi bisa di flashback lagi nih, nanti tonton kita lagi ya sebelum-sebelumnya, pola-pola asuh apa saja nih yang harus diketahui oleh para bunda semua, dan bisa menilai sendiri nih, oh saya ini pola asuhnya seperti ini, dan harusnya pola asuh mana nih yang harus kita terapkan kepada anak kita ya. Jadi tetap jaga dan harus mengetahui batas-batas waktu untuk penggunaan gadget pada anak-anak kita. Dan tidak disarankan untuk penggunaan gadget di bawah usia 1 tahun ya. Apapun itu tidak disarankan ya. Jadi memang kalaupun memang harus menggunakan gadget misalkan usia lebih dari 1 tahun ya, yaitu tetap harus dengan pendampingan. Jadi tidak bahasa Jawanya diuculke ya, diabaikan gitu ya. Jadi tidak boleh diabaikan gitu ya. Jadi yang namanya gadget itu hanya pendamping ya. Jadi berarti orang tua harus ada di sisinya, harus ada proses interaksi juga di dalamnya ya dokter ya. Jadi harus tetap terjaga yang namanya keharmonisan dan kehangatan, karena namanya juga anak-anak ya, tetap harus deket dengan orang tuanya gitu ya. Jadi memang harus dijaga, dan ingat baik-baik pesan dari Dokter Badriah. Yuk kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Badriah hari ini. Terima kasih dokter. Sharing-sharingnya luar biasa sekali nih dok ya. Saya jadi sebagai insya Allah ya dok ya, jadi calon orang tua jadi lebih tahu lagi dokter ya. Jadi bisa aware, dan mudah-mudahan nanti bisa menerapkan pola asuh yang keempat tadi dokter ya, otoritatif gitu ya dokter. Otoritatif yang paling the best lah pokoknya seperti itu. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang ya. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan nih judul-judul kita yang menarik setiap minggunya. Baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.